Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Apriani. Saya adalah seorang mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada hari ini, tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran di SMA Negeri 2 Kota Serang pada kelas 11 MIPA 4 dalam materi pendudukan Jepang di Indonesia. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya, sehat ya. Oke, sebelum kita memulai ke pelajaran hari ini, boleh silakan KM-nya dipersiapkan dulu ya, berdoa. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, mari berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kebiasaan kita biasanya di sekolah kita itu membaca surat pendek dulu terlebih dahulu ya. Boleh membaca surat Al-Ikhlas dulu ya. Sebelum belajar kita mulai baca surat Al-Ikhlas, dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Bagaimana 11 MIPA 4 hari ini, hadir semua? Hadir. Alhamdulillah semuanya lengkap ya. Oke. Jadi kita melanjutkan materi yang kemarin. Nah, sebelum ke materi ini, ada yang tahu tidak kemarin minggu kemarin kita membahas mengenai apa? Ada yang tahu tidak? Boleh Fardan, silahkan. Jadi minggu kemarin kita mempelajari mengapa Jepang melakukan ekspansi militer ke Asia Timur ya. Jadi ada beberapa alasan mengapa Jepang menjajah beberapa negara di kawasan Asia. Yang pertama itu ada alasan ekonomi, Ya. di mana ekonomi Jepang pada saat itu mengalami industrialisasi sehingga membutuhkan banyak sumber daya. Iya, benar sekali ya, tepuk tangan untuk Fardan. Oke, jadi kemarin kita sudah membahas mengenai kenapa sih Jepang masuk ke Indonesia gitu ya. Ada tujuan politiknya, kemudian ada tujuan ekonominya, kemudian ada tujuan militernya. Sebelum kita ke materi selanjutnya, jadi ada hiburan dulu buat kalian ya. Jadi kalau biar kalian semangat belajarnya. Kalau misalnya ibu bilang sejarah, kalian menjawab sejarah merah. Kalau misalnya ibu bilang sejarah Indonesia, Merdeka. merdeka. Kurang semangat dong. Sejarah, jas merah. Sejarah Indonesia, Merdeka. Oke, kita lanjut ke kebijakan Jepang dan pengaruhnya dalam kehidupan masa kini. Kita ke materi apa sih ya yang akan kita bahas hari ini? Sebentar. Sebelum ke materinya, ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Nah, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai di materi ini, yang pertama yaitu peserta didik dapat mengolah informasi tentang kebijakan pendudukan Jepang dalam bidang ekonomi, pendidikan, kemudian politik, sosial, budaya, dan militer. Intinya, kalian harus memahami materi ini, menganalisis, membandingkan gitu ya. Kemudian kalian nanti menyajikannya dengan kata-kata sendiri, dengan kemampuan kalian sendiri ya. Oke, kita lanjut. Ibu mau memperlihatkan video untuk kalian ya. これと同じ時期、祖国防衛義勇軍が設置され、軍事訓練が開始されます。Tadi sudah melihat mengenai video ya. Video yang berbahasa Jepang, tetapi dari gambarnya sendiri, dari visualisasinya kalian bisa lihat gitu ya, bagaimana Jepang di Indonesia. Nah, dari kesimpulan video itu ada yang bisa menyimpulkan nggak tadi video ini menceritakan tentang apa sih gitu ya, dari visualisasinya ada yang bisa
jawab? Oh iya, boleh Adila. Jadi video ini menjelaskan tentang organisasi-organisasi yang dibuat oleh Jepang. Nah, salah satunya itu peta pembela tanah air. Iya, benar sekali ya. Jadi di situ ada beberapa organisasi, salah satunya gitu ya, contohnya itu adalah organisasi buatan Jepang, yaitu peta yang tadi ya. Oke, lanjut ya. Benar sekali Adila. Nah, sekarang kita lanjut, yaitu mengapa sih Jepang itu sangat diterima gitu ya oleh bangsa Indonesia. Nah, salah satunya ini, Jepang menggunakan Soekarno untuk menarik hati masyarakat Indonesia. Oke, lanjut ya. Kemudian ada beberapa faktornya juga yang selanjutnya, yaitu Jepang mendirikan Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau MASYUMI pada tahun 1943. Nah, oke, lanjut ya. Kemudian yang tadi dari Adila bahwa benar ya, bahwa organisasi-organisasi di Indonesia itu dibuat oleh Jepang. Jadi mereka membuat organisasi, diantaranya ada Kei Boda, yaitu Barisan Pembantu Polisi. Kemudian ada Seinenden, Barisan Pemuda. Kemudian ada Fujinkai, Barisan Wanita. Kemudian ada Heiho, Barisan Cadangan Prajurit. Ada PETA, Pembela Tanah Air. Dan ada Jibakutai, Pasukan Berani Mati. Dan ada Kempetai, Barisan Polisi Rahasia. Dan terakhir Gakukotai, yaitu Laskar Pelajar. Nah, kemudian di sini apa saja sih pengaruh dalam kehidupan masa kininya? Kalian lihat tidak? Ini ada gambar apa? Iya, ada gambar TNI. Coba siapa? Ada yang tahu tidak hubungannya apa sih antara dampak dari kebijakan Jepang dengan adanya TNI? Hubungannya apa? Coba. Oh, boleh. Ilham, ayahnya tentara. Iya, Oh, ayahnya tentara. Boleh. Maksudnya apa sih ini tentara ini gitu ya? Hubungannya sama Jepang itu apa sih? Jadi tentara itu termasuk salah satunya dampak pengaruh militer dari penjajahan Jepang, Iya. mana hal itu berawal dari pembela tanah air atau PETA yang kemudian ketika itu bubar dan terbentuklah Badan Keamanan Rakyat, kemudian berubah lagi menjadi Tentara Keamanan Rakyat, kemudian berubah lagi menjadi Tentara Keselamatan Rakyat, terus berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia. Iya benar. Tepuk tangan untuk Ilham. Ya benar. Jadi hubungan antara kebijakan militer dari Jepang gitu ya. Ini bisa kebijakan militer dan kebijakan politik juga. Karena pada masa dampak dari Jepang itu ini dijadikan strategi militer Jepang gitu. Kemudian pada masa sekarang itu berubah menjadi TNI dengan sejarahnya yang panjang. Oke ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini adalah salah satu contoh Kempetai, polisi rahasia Jepang ya, yang berseragam, dan ada juga yang tidak berseragam. Nah, mereka ini melakukan pengawasan atau pengontrolan gitu ya terhadap tokoh-tokoh pergerakan, terutama yang non kooperatif dengan Jepang. Nah, Kempetai berada di tengah-tengah masyarakat, mereka menginterogasi, menangkap, bahkan menghukum mati siapa saja yang dicurigai atau dituduh sebagai seseorang yang anti Jepang. Nah, jadi mereka itu. Oke, lanjut ya. Nah, diantaranya ada dampak ekonomi. Jepang membuat sistem autarki, diantaranya yaitu Jepang mewajibkan bangsa Indonesia untuk menanam tanaman jarak dan padi. Nah, ini ada setoran wajib gitu ya, ada praktik romusa diantaranya. Kita lanjut lagi. Nah, ini romusa nih, sampai kurus-kurus ya. Oke, nah ini ada dampak sosialnya, ada Juju Nianfu. Bahkan masih banyak lagi dampak-dampaknya, bahkan yang terasa hingga kini gitu ya. Dampak dan pengaruhnya itu sampai sekarang. Dampak pendidikannya juga ada, semakin merosot gitu ya. Kemudian, nah ini pengaruh kebijakan bidang pendidikannya. Salah satunya ada upacara bendera juga. Nah ini yang harus kalian cari ya. Oke, sebelum kita ke pembagian kelompok gitu ya, dari penjelasan mengenai kebijakan Jepang di Indonesia, ada yang ditanyakan tidak? Oke, boleh Farel, silahkan. Izin bertanya, apakah bangsa Indonesia melawan kebijakan-kebijakan Jepang? Sekian, terima kasih. Oke, apakah ada perlawanan gitu ya dari bangsa Indonesia ketika kebijakan Jepang dilakukan? Oke, sebelum Ibu jawab, ada yang bisa menjawab tidak? Silahkan. Oke, boleh Dayana, silahkan. Bangsa Indonesia nggak bisa melawan karena Jepang tuh punya PPT, yaitu polisi rahasia Jepang yang mengawasi gerak-gerik
dari bangsa Indonesia. Oke, benar sekali ya. Jadi pada saat itu rakyat Indonesia itu tidak bisa melawan. Kenapa? Karena adanya Kempetai tadi, yaitu polisi rahasia Jepang yang melakukan pengawasan gitu ya di setiap daerah-daerah di Indonesia. Oke, paham ya? Nah sekarang kita ke pembagian kelompok ya. Pembagian kelompoknya ada 6 kelompok. Yang pertama kebijakan politik Jepang dan pengaruhnya dalam kehidupan masa kini. Yang kedua kebijakan ekonomi Jepang dan pengaruhnya dalam kehidupan masa kini. Yang ketiga lanjut ya. Yang ketiga sosial dan pengaruhnya, kemudian budaya dan pengaruhnya, kemudian pendidikan dan pengaruhnya, kemudian militer dan juga pengaruhnya. Boleh sekarang kita duduk di tempatnya masing-masing. Silahkan tempat kelompoknya masing-masing. Oke. Oke, kalian sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Ibu bagikan LKPD-nya ya. LKPD kelompok 1 mana? Kelompok 1. 1. Kelompok 5. Kelompok 5. Tolong ke kelompok 5. Nah, sekarang LKPD-nya sudah di tangan kalian. Ibu kasih tahu dulu bagaimana cara pengisiannya ya. Oke, jadi LKPD ini yaitu terdiri dari KD yang hari ini kita pelajari gitu ya, kompetensi dasarnya. Ada menganalisis sifat pendudukan Jepang, mengenal sifat pendudukan Jepang. Kemudian tujuan pembelajarannya juga yang sudah Ibu sampaikan tadi. Kemudian petunjuk belajarnya ya. Yang pertama, isilah identitas pada kolom yang disediakan. Nah, ada kolomnya di situ ya. Silakan isi identitas nama-nama kelompoknya. Kemudian bacalah langkah-langkah kegiatan dengan teliti dan cermat kalian. Jadi nyarinya di Google Scholar ya. Jadi jelas di situ ada penulisnya siapa gitu. Jadi nggak asal copy paste aja. Nah, alat dan bahannya cukup kertas dan pulpen. Kalian cukup menulis di kertas yang sudah Ibu sediakan. Langkah-langkah kegiatannya. Diskusikanlah lembar kegiatan di bawah ini dengan teman sekelompokmu. Nah, jadi silahkan kalian tulis cari jawabannya. Nah, di sini ada bahan ajar juga yang tadi sudah Ibu bagikan. Nah, silahkan cari di bahan ajar ada. Kalau misalnya kalian merasa kurang, berarti silahkan cari di Google Scholar. Ya, boleh dikerjakan sekarang, boleh mulai. Terus kalau kebijakan yang dari Jepangnya, kebijakan pendidikan yang menghapus bahasa. Dari dua kelompok itu yang maju 2 orang ya, dua orang. Oke, sebentar kita lihat. Oke, kelompok
Ya, silakan perwakilan politik dan ekonomi maju. Politik dan ekonomi boleh maju. Nah, yang lain dengarkan ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Camilla dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Fatimah Madufid dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan Jepang dalam bidang politik serta pengaruhnya dalam masa kini. Lalu ada dampak dari kebijakan Jepang di bidang politik. Yang pertama itu ada melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan penggunaan bahasa Jepang. Yang kedua, membentuk organisasi sebagai alat propaganda. Lalu di sini ada dampak politik dalam kehidupan masa kini, yaitu terbentuknya TNI. Oke. Tangan untuk kelompok 1. Pertanyaan kita lanjut ke kelompok 2 dulu ya. Silakan. Ya, jadi saya di sini akan menjelaskan dampak kebijakan Jepang dalam bidang ekonomi dan pengaruhnya dalam kehidupan. Pada gambar pertama itu ada gambar padi. Sesuai dengan kebijakan Jepang, rakyat pribumi diharuskan mengikuti kebijakan yaitu wajib serah padi. Dan gambar kedua ada biji jarak. Penanaman biji jarak ini dilakukan pribumi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelumas senjata sebagai peluru senjata bagi tentara Jepang. Dan yang ketiga, Bumiai merupakan sebuah badan yang berdiri untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia saat itu. Bumiai sekarang berkembang menjadi sebuah koperasi yang ada pada saat ini. Land sistem merupakan sebuah sistem pengaturan untuk bercocok tanam yang dinilai lebih efektif dan efisien. Manfaatnya itu dari sistem pertanian pada masa pendudukan Jepang masih terasa sampai saat ini. Oke, kita untuk kelompok ekonomi. Ya, tadi sudah dijelaskan mengenai ekonomi dan politik gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan boleh yang mau bertanya. Nah, boleh Ciro. Silakan pertanyaannya apa? Mana saja dampak negatif dari wajib serah padi tadi? Ya, dampak negatif dari diwajibkan menanam tanaman padi dan jarak juga. Ya. Oke. Ya, izin menjawab dari pertanyaan Ciro. Sisi negatifnya adalah terutama bagi kita penduduk lokal, kita mengalami kelaparan dikarenakan hasil tanam yang kita tanam itu diserahkan kepada Jepang sepenuhnya, sementara kita tidak diberi upah sedikit pun. Ya, benar sekali ya, bahwa dari sistem ekonomi yang diwajibkan menanam padi tersebut gitu ya, akhirnya banyak yang gagal panen juga, sementara hasil panennya itu semuanya harus diserahkan kepada Jepang, akhirnya menimbulkan kelaparan, dampak negatifnya. Nah, kemudian selain dampak negatif sebetulnya yang dirasakan dalam kehidupan masa kininya gitu ya, ada dampak positifnya juga pengaruhnya, diantaranya tadi ada Kumiai. Apa itu Kumiai tadi? Koperasi ya, sistem koperasi yang sekarang itu awal mulanya dari Kumiai dibuat oleh Jepang. Kemudian ada lain sistem ya di bidang pertanian juga. Kemudian di bidang politik juga pengerahan tenaga bangsa Indonesia gitu ya, dikerahkan menjadi tenaga peta dan sebagainya. Kemudian akhirnya menjadi Tentara Nasional Indonesia juga di bidang politik. Oke, paham ya? Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan 2. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke kelompok sosial dan budaya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bilang bahwa sejarah janganlah dilupakan. Oleh sebab itu, kami berdua di sini akan menjelaskan sejarah dan dampak dari kebijakan Jepang di dalam bidang sosial maupun politik. Izinkan kami memperkenalkan diri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham, perwakilan dari kelompok 3. Nama saya Gozil Putranto, perwakilan dari kelompok 4. Terdapat sebuah kata dari Tan Malaka, yaitu belajarlah dari barat, tapi jangan jadi peniru barat, melainkan jadilah murid dari timur yang cerdas. Hal ini disimpulkan dapat bahwa kita boleh mengambil sisi positif dari bangsa barat karena pengetahuannya yang sangat baik. Namun jangan jadi
Peniru Barat karena bangsa Barat memiliki perilaku ataupun attitude yang kurang baik, melainkan jadilah murid dari Timur yang cerdas karena orang Timur merupakan orang yang memiliki attitude ataupun perilaku yang baik. Selain itu, terdapat sebuah gambar di mana ini merupakan ada Kinohoshi. Kinohoshi sendiri adalah sebuah kerja bakti yang dilakukan oleh warga pribumi semasa penjajahan Jepang. Kinohoshi ini dilakukan secara kerja bakti berbeda dengan Romusa. Kerja bakti yang dilakukan seperti menanam bahan makanan, membantu perbaikan jalan, membantu pembuatan lapangan udara, serta penggalian sungai untuk pengairan sawah. Namun selain itu terdapat sebuah gambar di mana ini merupakan ada Kinohoshi. Kinohoshi sendiri adalah sebuah kerja bakti yang dilakukan oleh warga pribumi. Nah, kemudian terdapat Tonari Bumi ataupun sistem RT/RW di mana ini merupakan pembagian administrasi di Indonesia yang berada di bawah kelurahan. Tonari Bumi ini dihapus saat pendudukan sekutu tahun 1947, namun masih bertahan hingga sekarang. Ini merupakan dampak positif yang diterima oleh bangsa Indonesia dari sistem kebijakan di bidang sosial yang hingga terasa sampai saat ini. Kita akan ke kelompok 4, yaitu dampak kebijakan Jepang dalam bidang budaya. Nah, selanjutnya terdapat sebuah gambar ya, orang sedang membubuhkan badan. Nah, menurut kami, gambar di samping itu merupakan sekire sebagai peninggalan Jepang saat menjajah Indonesia. Sekire ini yaitu membungkukkan badan sebesar 90 derajat ke arah utara kepada Dewi Matahari dan Kaisar untuk menghormatinya. Selanjutnya, gambar kedua ini adalah upacara bendera. Untuk menambah wawasan, kami membuka sesi tanya jawab kepada kelompok yang ingin bertanya. Dipersilakan. Silakan sebutkan nama kelompok beserta pertanyaannya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Fauzia Masika dari kelompok 5. Saya ingin memberikan pertanyaan ke kelompok 4. Tadi kan sudah dijelaskan ya saya kira itu apa. Nah, gimana sih tanggapan para masyarakat Indonesia ini terhadap kebijakan tersebut? Sekian, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5 ya. Nah, tanggapan itu ada yang kayak menerimanya dan ada yang menolaknya. Menerima tuh kayak rakyat yang orang rakyat miskin yang tidak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan yang menentangnya itu kayak seperti para ulama dalam kayak Majelis Islam Ala Indonesia atau MIAI dan Majelis Syura Muslimin atau Masyumi. Oke, itu dari kelompok politik dan sosial dan budaya ya. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah paham ya, jelas ya. Oke, tepuk tangan untuk politik dan budaya. Boleh silakan. Baik, jika tidak ada yang bertanya lagi, kami akhiri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke kelompok militer dan pendidikan ya. Ya, pendidikan dan militer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan perkenalkan diri. Nama saya Fadan Karyonatua dari kelompok 5 yang membawa tema dampak kebijakan Jepang dalam bidang pendidikan dan penanganan hingga saat ini. Nama saya Wahid Ramitomo dari kelompok 6 yang membawakan tema dampak kebijakan Jepang dalam bidang militer dan pengaruhnya dalam kehidupan masa kini. Oke, selanjutnya ada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah pendudukan Jepang di dunia pendidikan pada saat penjajahan dulu. Jadi Jepang pada saat itu mengambil beberapa kebijakan, diantaranya mengadakan aktivitas fisik dan latihan militer. Yang kedua, pendidikan dasar selama 6 tahun, maksudnya pemerintah Jepang mewajibkan masyarakat Indonesia untuk mengenyam pendidikan selama 6 tahun. Terus yang terakhir ada pengaruh Jepang dalam bidang pendidikan yang masih bertahan hingga di masa kini. Yang pertama itu ada upacara bendera. Yang kedua, penggunaan seragam sekolah. Di masa Jepang, murid-murid itu diwajibkan untuk menggunakan seragam sekolah. Namun bedanya dengan seragam sekolah saat ini, pada saat itu seragam sekolah yang digunakan sama warnanya antara tiap-tiap satuan pendidikan. Misal di SD warnanya putih, SMP putih, SMA putih gitu. Jadi nggak ada perbedaan corak warna. Nah, di masa kini kebijakan penggunaan seragam itu masih diadopsi. Cuman ya itu tadi, sekarang
sudah digunakan cara-cara online di SD kan ada pakaian merah putih merah, terus di SMP ada putih biru, dan di SMA ada putih. Lanjut ke kebijakan militer. Dampak kebijakan Jepang dalam bidang militer yaitu Jepang tuh awalnya ngelakuin gerakan 3A, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia. Dari situ tuh Jepang ngambil pemuda-pemudi Indonesia buat masuk ke tenaga militer buat membantu Jepang dalam peperangan. Lalu gambar kedua yaitu polisi TNI, yaitu dampaknya untuk Indonesia pada masa kini. Yang terbentuknya TNI ini bermula dari Kempeta, yaitu organisasi militer yang dibentuk oleh Jepang. Ada yang mau bertanya untuk kelompok ini? Boleh, Raju. Namanya Raju, perwakilan dari kelompok 1, izin bertanya. Jelaskan perbedaan organisasi militer dan organisasi militer. Oh iya, ada militer dan semi militer. Coba. Jadi organisasi militer itu masih mirip-mirip sama semi militer, ada latihan kemiliterannya. Cuma organisasi militer ini buat kalau peperangan antar ke luar negeri ataupun kemanapun itu. Dalam istilah organisasi militer ini khusus buat keamanan. Tapi kalau semi militer itu buat keamanan dan ketertiban, biasanya buat di masyarakat. Ya, untuk masyarakat gitu ya. Kalau misalnya yang militernya itu khusus untuk peperangan, dikhususkan untuk peperangan. Jadi benar sekali ya tadi yang bidang pendidikan, kemudian bidang militer. Nah dari pendidikan itu masa kini itu ya, pada masa kini pengaruhnya apa? Misalnya upacara yang kita rasakan. Nah kemudian di bidang militer juga banyak ya. Di bidang militer apalagi ada banyak organisasi-organisasi yang dibuat oleh Jepang. Kemudian terasa hingga kininya apa? Yaitu adanya TNI dan polisi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok militer dan Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi itu kita sudah mengadakan diskusi ya. Nah dari diskusi yang tadi gitu ya mengenai dampak ekonomi, kemudian dampak politik, dampak kebijakan sosial, budaya, pendidikan, militer dan pengaruhnya hingga masa kini, paham tidak nih yang tadi sudah dijelaskan? Paham tidak? Atau ada yang masih belum paham gitu? Paham tidak? Paham. Oke, paham. Nah, kalau misalnya sudah paham, berarti sekarang boleh kembali ke tempatnya masing-masing lagi. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing lagi. Posisinya yang tadi lagi ya. Oke, sudah di tempatnya masing-masing ya. Nah, di sini ada yang bisa menyimpulkan tidak dari awal kita belajar sampai ke akhir gitu ya. Tadi diskusi, diakhiri dengan diskusi. Ada yang mau menyimpulkan tidak? Silakan. Oh, boleh, Gozi, silakan. Jadi kita dapat simpulkan bahwa hari ini kita mempelajari dan dapat mengetahui apa aja sih latar belakang dan tujuan Jepang itu ke Indonesia. Setelah itu kita dapat mengetahui dampak kebijakan Jepang dalam bidang-bidang kayak politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan bahkan militer, dan pengaruh-pengaruhnya berbagai bidang tersebut dalam masa kini. Iya, benar sekali ya apa yang tadi Gozi sudah jelaskan. Bahwa kesimpulan hari ini itu kita jadi mengetahui gitu ya, apa sih dampaknya gitu ya, dampak dari pendudukan Jepang dalam kehidupan masa kininya gitu. Nah oke, sebelum kita akhiri, sebelum kita ke post-test gitu ya, ada refleksi yang harus kalian isi. Ya boleh ditulis lah ya, silakan. Bagaimana perasaan kalian hari ini setelah belajar sama ibu? Kemudian apa saja yang menjadi kesulitan kalian? Kemudian apa cara gitu ya? Bagaimana caranya supaya kalian bisa mengatasi kesulitan tersebut? Yang sudah boleh dikumpulkan ya. Oke, sekarang boleh kalian buka kertas lembarnya ya. Ini ada
yang harus kalian kerjakan. Nah, ini ada soal yang tadi kita pelajari sama-sama, dan kalian silahkan kerjakan. Di sini ada 5 soal ya. Oke, ada yang sudah selesai? Boleh dikumpulkan kalau sudah selesai ya. Sudah. Jangan lupa dikasih nama dan kelas. Sudah. Yang di belakang masih ada yang belum? Oke. Masih ada yang belum? Atau sudah? Sudah ya. Oke. Nah, kemudian sebelum ibu akhiri gitu ya, ini adalah materi untuk minggu depan. Kita akan membahas mengenai perjuangan meraih kemerdekaan pada masa penjajahan Jepang. Nah, jadi setelah Jepang membuat kebijakan di Indonesia, kemudian nanti bagaimana sih perjuangan bangsa Indonesia gitu ya untuk melawan Jepang. Nah, ini nanti ada di berbagai daerah mengenai perjuangan meraih kemerdekaannya melawan Jepang. Ada PR juga untuk kalian ya di rumah. PR yang harus kalian kerjakan di sini ada 5 soal juga PR-nya. Boleh dicatat di buku ya, PR yang harus kalian kerjakan. Untuk menutup kelas kita hari ini, boleh silakan KM-nya lagi. Ya, menutup pembelajaran hari ini. Farel, boleh silakan. Duduk siap. Siap. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.